Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sanitani dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel kita yang masih membagikan pengalaman seputar tanaman jeruk. Pada video-video sebelumnya, kita sudah membagikan pengalaman bagaimana mengendalikan hama serta penyakit pada tanaman jeruk, dan juga bagaimana cara memperbaiki tanaman yang sakit atau rusak menjadi subur kembali, serta cara pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Pada video kali ini kita akan mencoba menjawab atau merespon beberapa pertanyaan dari sahabat tani pada video-video sebelumnya yang berkaitan dengan pemupukan. Untuk itu, ikuti terus channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita semua bisa lebih maju lagi dalam bertani, khususnya tanaman jeruk. Dan kami menghimbau pada sahabat tani semua untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Sahabat tani semuanya, sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, ada beberapa pertimbangan yang kami lakukan sebelum pemupukan. Di antaranya kesuburan lahan itu sendiri, kemudian kesehatan atau kesuburan tanaman, serta beban tanaman di dalam membawa atau menopang buah. Nah, sahabat tani, kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat kita pada video yang sebelumnya. Pertanyaannya apa, Mas? Ya, pertanyaannya ini ada dua, Pak. Dari Aldi Fargib sama Eko Adi Channel. Itu keduanya mempertanyakan tentang dosis per pohon, Pak. Bagaimana? Ya, sahabat tani, memang pada video yang sebelumnya kami tidak pernah menyampaikan berapa dosis pupuk yang kita berikan pada tanaman atau lahan kita. Karena apa? Di setiap lahan tentu mempunyai tekstur dan tingkat kesuburan tanah yang berbeda. Dan juga pada tanaman, tentu masing-masing tanaman mempunyai tingkat kebutuhan pupuk yang berbeda pula. Seperti contoh, tanaman yang berbuah dan juga tanaman yang tidak berbuah. Ataupun tanaman yang berbuah lebat dan yang menghasilkan buah sedikit. Tentu tingkat kebutuhan pupuk pada tanaman itu juga berbeda. Kemudian bagaimana kita menentukan kebutuhan pupuk pada tanaman tersebut? Kita sebagai petani mempunyai kewajiban untuk selalu mengamati setiap perkembangan tanaman. Seperti contoh, tanaman kita ini sedang berbuah.
Dan di saat tanaman sedang berbuah, tapi dia masih bisa mengeluarkan tunas seperti ini dan seperti ini, artinya tingkat atau kebutuhan tanaman akan pupuk itu sudah tercukupi. Kemudian secara teori, kebutuhan pupuk pada tanaman kurang lebih 2-4% dari bobot buah yang dikeluarkan. Seperti contoh atau di depan kita ini, tanaman kita menghasilkan atau mengeluarkan buah kurang lebih 80-100 kilo. Artinya kebutuhan pupuk pada tanaman pada pohon ini kurang lebih sekitar 4 kilo, seperti itu ya. Nah, kami biasanya memberikan pemupukan saat musim hujan itu kurang lebih 2,5 sampai 3 on per bulan per tanaman. Atau kita sesuaikan juga, nanti kalau tanamannya juga nggak berbuah, kita pun juga nggak sebanyak itu. Kenapa kita berikan per bulan? Karena menurut kami cara itu lebih efektif dan lebih maksimal diserap oleh tanaman daripada kita memberikan pupuk banyak tapi interval atau jarak waktunya terlalu panjang. Tentu banyak pupuk yang menguap ataupun yang dibawa hanyut oleh air hujan, seperti itu. Pak Sani, itu kan tadi di musim hujan ya? Ya. Terus di musim kemarau-nya gimana Pak? Nah, kemudian untuk musim kemarau, kita melakukan pemupukan melalui kocor, Mas. Jadi tetap kita berikan pemupukan sebulan sekali melalui pengocoran. Ya, untuk ukurannya tergantung dari beban buah juga. Kalau seperti ini, dia bebannya 100 kilo, kami larutkan pupuk NPK 16 itu sekitar 10 kilo per 200 liter air. Kemudian dari larutan itu kita siramkan per pohon kurang lebih 5 liter. Jadi dari 10 kg pupuk tadi atau 200 liter larutan pupuk tadi bisa menjadi 40 pohon. Bener ya, 40 pohon ya? 200 dibagi 5. Bener Pak. Oh iya ya. Nah, seperti itu ya, sahabat tani ya. Terus ada penambahan pupuk yang lain nggak Pak? Ya, jadi sahabat tani, selain pemupukan makro tadi, kita menambahkan pemupukan mikro melalui penyemprotan daun bersamaan dengan kita melakukan penyemprotan pestisida. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih mengenai pupuk mikro dari Rizky Rahman. Untuk pupuk mikro yang biasa dispraykan apa ya Pak? Untuk pupuk mikro kita menggunakan yang kandungannya lengkap, Mas. Seperti magnesium, zinc, boron, dan yang lain-lain. Silakan sahabat tani pakai merek apa aja. Kami tidak menyebutkan merek, khawatirnya nanti apa yang kami pakai di tempat sahabat-sahabat semua tidak tersedia. Silakan mau pakai apa aja, gunakan kandungan mikro yang lengkap. Oh iya Pak, ini ada lagi nih pertanyaan dari Mang Adi Pak. Pupuk untuk masa pertumbuhan itu apa aja? Untuk masa pertumbuhan atau masa vegetatif atau juga tanaman yang belum berbuah, gunakan pupuk makro yang banyak mengandung unsur N sama P. Misalkan ZA dengan SP36 atau urea dengan SP36. Itu untuk pupuk di saat pertumbuhan. Jadi begitu ya.
lainnya dari pengalaman Pak Tani sendiri? Untuk tip, ini berdasarkan pengalaman yang kami lakukan ya, Mas ya. Lakukan pemupukan secara rutin. Kalau kami melakukan dengan jarak interval kurang lebih 1 bulan, dengan dosis seperti yang sudah kami sebutkan di depan tadi, dan juga selalu mengamati perkembangan serta pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Sekiranya kurang, kita tambahin untuk pemupukan berikutnya, dan apabila sudah cukup, ya sudah kita lakukan seperti itu aja. Karena apa? Supaya kita bisa menghemat pembiayaan tentunya. Harapannya dengan kita menekan pembiayaan, nanti kita bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar, ataupun di saat produksi dari tanaman itu harganya jatuh, kerugian kita tidak terlalu banyak. Jadi mungkin itu cara yang kami lakukan atau tip yang bisa kami sarankan untuk sahabat-sahabat tani semua ya. Sahabat tani semuanya, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan di dalam merawat atau mengelola kebun jeruk kita ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila di antara sahabat tani ada pengalaman yang berbeda, mari sama-sama kita sharing di channel ini, sehingga kita semua bisa tambah maju lagi dalam bertani. Tetap semangat terus dalam bertani, karena Tuhan Yang Maha Esa sudah menganugerahkan bumi yang subur pada negeri tercinta kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanitani.